Jadi, pada kali ini saya akan membuat video reaction tentang bagaimana sih nilai-nilai Pancasila itu dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan bangsa Indonesia di era globalisasi ini, khususnya yaitu pada masalah kesenjangan ekonomi. Nah, sebelum saya mereaction, tentunya saya harus melihat videonya terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah contoh video mengenai masalah yang ada di Indonesia, khususnya yaitu kesenjangan ekonomi. Pemirsa, Bank Dunia menyatakan bahwa kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sudah semakin meluas sehingga pemerintah perlu melakukan penanganan yang serius. Pasalnya bila tidak dituntaskan, kesenjangan dapat membuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi terganggu. Selama 70 tahun merdeka, ternyata Indonesia belum berhasil memenuhi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam 15 tahun pembangunan berkelanjutan yang diupayakan pemerintah, ternyata hanya 20% penduduk Indonesia yang merasakan pembangunan tersebut, sementara sisanya sebanyak 205 juta penduduk masih berada dalam keadaan tertinggal. Bahkan menurut data World Bank lainnya, bahwa 50 penduduk terkaya di Indonesia mengkonsumsi setara dengan konsumsi 52% penduduk Indonesia yang berada dalam garis termiskin. Dan saya berada di jalan jembatan yang menghubungkan antara Kuningan dengan Menteng, di mana Anda bisa lihat bahwa saya dikelilingi dengan berbagai pembangunan infrastruktur, baik itu jalan layang, jembatan, bangunan megah, dan juga transportasi yang menjadi kebanggaan Jakarta, yaitu Transjakarta. Dan menurut data World Bank, dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan, yaitu dari skor 1 hingga 100, di mana 1 adalah setara dan 100 adalah sangat ketimpangannya sangat lebar. Indonesia mendapat peringkat 30 pada tahun 2000, dan sementara pada tahun 2011 lalu ketimpangan ini meningkat menjadi 41, dan 41 itu setara dengan negara Rwanda dan bahkan lebih buruk dibandingkan India ataupun Utopia. Ada 4 ketimpangan yang dikatakan dan digarisbawahi oleh World Bank, dan di Indonesia ketimpangan yang paling ironis adalah kesempatan, di mana kesempatan untuk mendapatkan akses baik itu kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan juga air tidak dirasakan secara merata oleh penduduk Indonesia. A child in Papua today born there to educated parents has a 2% probability to have access to sanitation. Lack of sanitation leads to gastrointestinal disease, which in turn leads to stunting, which in turn leads to underachieving in educational outcomes, which in turn leads to poor pay and poor jobs. Apa yang Anda lihat di sekeliling saya ini adalah contoh dari 6% penduduk Jakarta yang mengalami ketimpangan sanitasi atau sanitasi buruk. Dan koefisien Gini Indonesia sebesar 41 pada saat ini dinilai sudah mengkhawatirkan karena sudah dapat mendorong mereka yang frustasi untuk melakukan atau menuntut kesetaraan dengan cara-cara yang mengkhawatirkan. Anggia Kesemordaya, Said Kutub, Rizky Andrianto, Berita 1, Jakarta. Nah, dari video tersebut, kondisi kesenjangan ekonomi memanglah sangat miris dan membuat saya berpikir bahwa kesenjangan ekonomi itu masih menjadi masalah serius yang ada di Indonesia. Perbedaan ini terasa tidak adil, apalagi ketika kesempatan untuk berkembang tidak dimiliki oleh semua orang. Menurut saya, kesenjangan ekonomi itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena kurangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua,
ketidakmerataan pembangunan, dan yang ketiga, akses yang tidak sama untuk menjangkau sumber daya. Selain itu, video tersebut membuka mata saya agar kita tidak hanya peduli dengan diri sendiri, tetapi kita juga harus peduli dengan kondisi sosial sesama. Hal kecil seperti membantu sesama dan juga meningkatkan kesadaran sosial dapat membantu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Sekian video reaction dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.